Kisah ini menceritakan tentang kebutuhan hidup antara mertua dan menantu yang telah lama hilang. Sang mertua berusia 54 tahun yang sudah lama menjanda, menjadi begitu sunyi batinnya, sehingga ia membutuhkan sesuatu itu untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tak terpenuhi. Sedangkan sang menantu, karena seringnya ditinggal sang istri, ia juga merasa seakan hidup dalam kesuraman, karena kebutuhannya itu yang sering kali tak ia dapatkan. Hingga pada akhirnya, sang menantu dan mertua mendapatkan jalan keluar dan juga jawaban dari permasalahan mereka berdua. Okelah, mari kita simak kisah yang bisa membuat gejolakan dalam batin para penonton. Irma adalah seorang ibu mertua yang sudah berusia 54 tahun. Namun, walaupun begitu, pesonanya masih terpancar dengan anggun. Sorot matanya memancarkan ketegasan seorang wanita mandiri. Namun, di balik itu semua, ada kehampaan yang selama ini ia rasakan setelah suaminya meninggal 5 tahun lalu. Sekarang, Irma tinggal dengan anak semata wayangnya, dan juga sang menantu, di rumah milik Irma. Menantunya bernama Daud, ia adalah seorang pria yang berusia 31 tahun. Ia bekerja di sebuah perusahaan besar di kotanya. Sejak menikah dengan Bella, setahun lalu, ia sudah menganggap mertuanya seperti ibu sendiri, begitupun sebaliknya. Bella sendiri adalah seorang wanita karir yang sangat sibuk dengan pekerjaannya. Karena ia menjabat sebagai manajer di sebuah perusahaan yang juga lumayan besar, sehingga membuatnya sering pulang larut malam, dan bahkan terkadang ia harus bepergian keluar kota. Karena kesibukan Bella inilah, Irma dan Daud sering menghabiskan waktu berdua di rumah. Awalnya, Irma menganggap Daud sebagai menantu pada umumnya. Akan tetapi, dengan perlahan, entah kenapa, perasaannya mulai berubah. Setiap kali melihat Daud, ada sesuatu yang bergejolak dalam batin Irma. Setiap kali mendengar suaranya yang lembut, dan juga perhatian yang tulus dari menantunya itu, seakan ada rasa nyaman yang menyelimuti hatinya. Seakan seperti keakraban yang lebih dari sekedar ibu mertua dan menantu. Suatu malam, ketika Bella harus pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan kantornya, rumah itu hanya dihuni oleh Irma dan Daud. Setelah makan malam bersama, Irma duduk di sofa ruang tamu, sambil bersantai dan memandang layar televisi. Walaupun pandangannya tertuju pada TV, namun, pikirannya seakan dipenuhi bayangan Daud. Tak lama kemudian, Daud datang, dengan 2 cangkir teh hangat di tangannya. "Ini tehnya, Bu, supaya lebih rileks," ujarnya. Irma tersenyum kecil menerima cangkir tersebut. "Makasih ya Daud, kamu memang perhatian banget," ucap Irma. Daud duduk cukup dekat dengannya, sehingga Irma bisa mencium aromanya yang begitu segar. Dan entah mengapa, jantungnya mulai berdebar tak karuan. "Bu, Ibu kelihatan lelah malam ini, lagi banyak pikiran ya?" tanya Daud dengan nada lembut. "Gak kok, Ibu aman-aman aja," sahut Irma. Mereka pun mulai berbincang, dengan obrolan sederhana. Tapi lama-lama, pembicaraan itu semakin mendalam. "Bu, Ibu pasti sering merasa kesepian ya, setelah ayah meninggal?" tanya Daud dengan hati-hati.
Irma kemudian menatapnya dengan pandangan kosong. Awalnya, emang sulit, tapi ibu berusaha terbiasa, apalagi sekarang, ada kamu dan Bella yang tinggal di rumah, rasanya tidak terlalu begitu sepi, jawab Irma dengan tersenyum. Saya senang bisa menemani ibu, ucap Daud. Kata-kata itu begitu sederhana, tapi entah mengapa, batin Irma terasa hangat. Matanya menatap Daud dengan penuh arti, seolah ingin mengungkapkan sesuatu yang selama ini ia pendam. Namun, cepat-cepat ia mengalihkan pandangannya. Ia tersadar, tak seharusnya ia merasa seperti itu. Malam itu, setelah Irma masuk ke ruangannya, ia duduk termenung di tempat pembaringannya sendiri. Ia mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Ia tahu bahwa apa yang ia rasakan ini sungguh sangat tidak wajar. Ia sadar, Daud adalah suami dari anaknya sendiri, tapi, entah mengapa, batinnya justru bergejolak setiap kali dekat dengan menantunya itu. Tidak, ini tidak boleh terjadi, ia harus mengendalikan dirinya, agar tak terjadi hal yang tidak wajar. Kendati demikian, semakin ia mencoba mencegahnya, semakin kuat pula gejolakan itu tumbuh di hatinya. Ia mulai memperhatikan setiap detail tentang Daud. Dari senyumannya, caranya berbicara, bahkan cara dia bersikap lembut kepadanya, hatinya mulai diliputi kegalauan. Haruskah ia mengubur dalam-dalam perasaannya itu? Ataukah ia akan membiarkannya begitu saja, meski ia tahu, hal itu begitu beresiko. Dan malam itu juga, Daud juga merasakan sesuatu yang aneh saat berbicara dengan mertuanya itu. Ada keakraban yang berbeda ketika itu. Ia memang mengakui, jika ibu mertuanya itu, adalah wanita yang luar biasa cantik, anggun, dan juga penuh perhatian. Namun, ia hanya sebatas kagum seperti biasa, tak ada yang lebih. Tapi mengapa, sekarang, hatinya mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekedar seorang mertua? Tidak, ini tidak boleh terjadi, dia begitu mencintai Bella istrinya. Tapi, gejolakan hatinya itu, tak bisa mengabaikan tatapan mata Irma yang begitu dalam. Pagi pun tiba, Irma berdiri di depan cermin kamarnya, seraya memandangi bayangannya sendiri. Dia masih mengenakan daster sederhana yang berbahan tipis, dan berwarna biru muda. Rambutnya tergerai dengan lembut, matanya terus menatap bayangannya di cermin. Ia mencoba mencari jawaban atas kegelisahan yang telah mengerubungi hatinya sejak tadi malam. Ini salah, bisiknya pelan, aku tidak boleh seperti ini. Namun, seberapa keras pun ia berusaha menolak perasaan itu, justru semakin kuat dia mengingat kembali tatapan mata Daud dan juga suara lembutnya, bahkan senyumannya yang menenangkan. Ia berusaha menenangkan diri. Hari ini, ia harus bersikap seperti biasa. Ia pun keluar dari ruangannya. Aroma kopi menyeruak ke dalam hidungnya, yang tengah melangkah ke dapur. Ia menjumpai Daud yang tengah sibuk membuat sarapan pagi dengan senyum ramahnya. Irma mencoba mengontrol dirinya, dan ia harus bersikap biasa pagi ini. "Loh, kok kamu yang nyiapin sarapannya?" ucap Irma. "Iya Bu, Bella masih di luar kota, jadi biar saya yang menyiapkan sarapan, Ibu duduk saja," sahut Daud. Irma mengangguk pelan, dengan duduk di meja makan,
sambil memperhatikan menantunya itu. Daud sedang memasak, dengan mengenakan kaos singlet dan juga celana bola. Irma yang sedang duduk di situ, menelan ludah melihat Daud yang sedang memasak itu. Gejolakan batinnya semakin menguat. Tak lama kemudian, Daud datang dengan sepiring nasi goreng dan secangkir teh. "Ini Bu, silakan," ucapnya, sambil meletakkan sarapan di hadapan Irma. "Makasih ya," sahut Irma. Dalam keheningan, sesekali Irma mencoba mencuri pandang ke arah Daud. Namun, setiap kali mata mereka bertemu, Irma buru-buru mengalihkan pandangannya. Percikan perasaan pun tak bisa terhindarkan pagi itu. Hujan mulai turun cukup deras. Rina duduk di ruang tamu, sembari membaca buku. Daud, yang mengambil tengah cuti bekerja hari itu, beranjak ke tempat di mana Irma berada. "Bu, Ibu suka hujan?" tanya Daud tiba-tiba, yang mengejutkan Irma. Irma tersenyum, dengan senyuman yang penuh arti. "Dulu, waktu Ibu masih muda, Ibu suka banget berdiri di bawah hujan, rasanya begitu menyenangkan, dan juga begitu damai," ungkap Irma. Tiba-tiba, terdengar suara petir yang cukup keras. Dan secara refleks, Irma tersentak dengan suara gemuruhnya petir. Ia secara spontan memegangi Daud. Dan tak pelak, membuat mereka berdua terdiam. Irma bisa merasakan kedamaian saat itu. Irma seharusnya menarik tangannya, tapi, entah kenapa, tangannya seakan kaku. Jantungnya berdegup kencang, ia menatap mereka pun saling bertatapan, dengan tatapan yang memiliki makna sesuatu dalam tatapan itu. Sesuatu yang selama ini mereka coba hindari. Dengan suara terdengar bergetar, Irma tersadar, dan segera menarik tangannya. "Maaf, Ibu harus ke ruangan Ibu," ujarnya buru-buru, lalu beranjak pergi. Daud hanya bisa menatap ibu mertuanya yang berlalu dengan tergesa-gesa. Dia tahu, ada sesuatu yang terjadi saat itu. Ada sesuatu yang tak bisa mereka kendalikan. Di ruangannya, Irma menarik nafas panjang. Ia mencoba menyadarkan dirinya tentang apa yang baru saja terjadi. Ia menutup mata rapat-rapat, berusaha menenangkan dirinya. Ini sungguh tak boleh terjadi, ia harus menghindari menantunya itu. Tapi, bagaimana bisa ia menghindarinya, sedangkan mereka tinggal serumah? Saat malam tiba, ia masuk ke ruangannya lebih awal, dan mengunci pintu. Namun, pikirannya terus melayang-layang. Tak ubah dengan Daud, ia pun merasakan kegelisahan yang sama. Daud mencoba memejamkan mata, tapi bayangan wajah mertuanya itu terus saja bermunculan dalam benaknya. Entah kenapa, gejolakan hatinya begitu membara ketika mengingat Irma, mertuanya. Malam itu, mereka berdua sama-sama dalam kebingungan, dan juga perasaan yang tak seharusnya ada. Keesokan harinya, tepat hari Minggu, dan Bella baru pulang sore nanti. Irma pun beranjak ke kamar mandi untuk bersih-bersih. Namun ternyata, di sana sudah ada Daud yang sudah lebih dulu selesai, dan hendak beranjak keluar. Irma, dengan hanya ada kain yang tak mampu menghalangi keseluruhannya, sehingga membuat sesuatu itu sedikit mengintip dari persembunyiannya, membuat Daud menelan ludah, dan batinnya begitu bergejolak, ketika melihat mertuanya itu menghampirinya.
Ditambah lagi, belakangan ini, ia sangat jarang mendapatkan haknya dari Bella, istrinya. Mereka berdua hanya terdiam, namun, yang membuat Daud tak percaya ialah, Irma, seakan seperti tak mencoba mencegah fokus Daud kepadanya. Daud pun segera beranjak ke ruangannya, dengan hati yang penuh gejolakan. Begitu pula dengan Irma, ia terkejut dengan kondisi Daud, yang juga hanya ada handuk, sehingga, ia bisa melihat gejolakan sesuatu itu dari Daud. Setelah semua selesai, Irma pun sudah rapi. Ia pun beranjak ke meja makan. Dan seperti biasa, Daud sudah lebih dulu di sana. Kemudian ia menawarkan kopi untuk Irma. Irma mengangguk dengan cepat dengan tersenyum. Saat ia menyerahkan kopi tersebut, tangan mereka saling bertemu. Walau hanya sesaat, tetapi cukup untuk membuat aliran listrik menjalar ke seluruh tubuh. Aroma wangi Irma semakin membuat Daud sulit berpikir jernih. Keadaan pun menjadi canggung antara mereka berdua. Kemudian, entah kenapa, Irma, yang sudah tak sanggup lagi membendung gejolakan batinnya, kemudian dengan nekat mengungkapkan perasaannya. "Daud, Ibu mau ngomong sesuatu sama kamu." "Ngomong apa, Bu?" sahut Daud dengan sedikit canggung. "Daud, Ibu tahu ini sangat salah, dan juga melewati norma yang ada, namun, Ibu tak bisa lagi membendung perasaan ini terhadapmu. Entah kenapa, saat Ibu ada di dekatmu, Ibu selalu merasa nyaman, Daud. Mungkin ini permintaan Ibu yang pertama dan terakhir kalinya," ucap Irma. "Memangnya apa permintaan Ibu?" tanya Daud penasaran. "Daud, maukah kamu memberikan kebahagiaan seperti itu untuk kali ini saja? Karena, jujur, semenjak kehilangan suami Ibu sangat merasa sunyi, dan terlebih lagi, soal kebutuhan Ibu yang sudah lama Ibu butuhkan," jelas Irma. "Tapi Bu, kita tak boleh seperti ini mengakibatkan resiko yang besar," sahut Daud. Irma tak menanggapi perkataan Daud, dan dengan perlahan, akhirnya, Irma memberikan ketulusannya pada bibir Daud. Sontak saja Daud terkejut dan seakan tak percaya. Dan otomatis, Daud yang juga sudah jarang mendapatkan haknya selama ini, mengikuti saja arus perjalanan itu. Meski pada awalnya ragu, tapi perlahan mulai terbiasa. Pagi itu, meja makan menjadi saksi bisu tentang perjalanan mengarungi samudra antara Irma dan Daud. Saat itu, semua batasan status mereka seakan sirna. Mereka sudah terbawa arus yang begitu derasnya. Irma, walaupun sudah tak berusia parubaya, namun, pengalamannya sangat menentukan hasil tersebut. Dan juga, karena perawatan yang ia jalani, ia masih begitu bugar, dan yang ada padanya itu, masih terlihat seperti baru, yang membuat Daud semakin semangat menakodai kapal itu, dan melabuhkan kapal tersebut, pada pelabuhan tersebut. Dan tak sadar, 1 jam telah berlalu, hingga akhirnya, Daud berhasil sampai ke dermaga, yang mereka usahakan. Batin mereka begitu lega setelah semua perjalanan tersebut usai. Mereka saling bertatapan, dengan senyuman yang mengiringi. "Daud, makasih ya atas kebaikanmu. Ibu tak pernah menyangka, kamu bisa sebaik ini terhadap Ibu," ucap Irma. "Sama-sama Bu, saya juga sangat berterima kasih pada Ibu, karena, sejujurnya, sudah beberapa bulan belakangan ini,
Sejak Bella sering bepergian, saya juga sangat jarang mendapatkan hak saya, Bu, jelas Daud. Wah, kasihan banget ya kamu, tapi Ibu sudah berjanji, ini adalah permintaan terakhir Ibu, ungkap Irma. Tapi Bu, kalau Ibu butuh pertolongan saya lagi, saya siap kok untuk membantu Ibu, apalagi, begitu seringnya kita berdua di rumah, ucap Daud. Irma hanya tersenyum mendengar penjelasan menantunya itu. Singkat cerita, hari-hari berlalu, dan kehidupan di rumah tersebut semakin bahagia. Dan juga, Daud semakin harmonis dengan istrinya Bella. Karena Daud tahu, jika ia sudah mendapatkan kunci cadangan tentang hal itu di rumah. Begitu pula dengan Irma, ia sudah semakin ceria menjalani harinya. Meskipun Daud dan Irma tahu, itu semua bisa menghancurkan segalanya. Namun, itulah jalan satu-satunya bagi mereka, agar bisa hidup lebih berwarna.